Tetap jadi baik ya, walau kadang orang tidak memperlakukan kita dengan baik. Ataupun dunia tidak memperlakukan kita dengan baik. Kamu tahu gak sih, saat kita itu berlaku baik, itu tuh kita bukan melakukan kebaikan untuk orang lain, tapi itu kita melakukan kebaikan untuk kita sendiri. Saat kita betul-betul meniatkan kebaikan kita itu untuk Tuhan. Kebaikan itu ibarat cermin. Dia akan memantul dan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu salah melakukan kebaikan, atau kamu merasa bahwa kebaikan yang kamu lakukan itu tidak ada gunanya. Tidak seperti itu. Kebaikan akan tetap menjadi kebaikan kalau toh sekarang kamu belum bertemu dengan orang yang baik atau diperlakukan dengan baik. Suatu saat nanti pasti kamu akan diperlakukan dengan baik, karena kebaikan akan tetap menjadi kebaikan. Kamu gak perlu bersedih ketika orang menjadikanmu tempat untuknya, tempat berkeluh kesah, tempat bercerita, tempat untuk mencurahkan banyak hal yang ada di dalam hati dan pikirannya. Sedangkan kamu sendiri pun sebenarnya ingin bercerita, tapi kamu merasa bahwa kok gak ada ya orang yang kayaknya tuh ngerti apa yang aku rasa. Kamu ngerasa bahwa sepertinya percuma untuk menceritakan apa yang kamu rasakan, karena kamu belum menemukan seseorang yang tepat untuk menceritakan apa yang kamu rasakan. Sedangkan kayaknya teman-teman kamu atau orang di sekitar kamu atau orang yang mungkin sebenarnya tidak terlalu dekat dengan kamu itu bisa dengan mudahnya dan dengan enjoy-nya cerita tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan. Jangan sedih. Tetap berusaha menjadi orang yang baik. Mungkin saat ini Tuhan sedang ingin kamu belajar untuk menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Nasihatilah mereka dengan cara yang baik. Jadilah perantara yang baik agar mereka dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kamu sampaikan. Arahkanlah dan temanilah mereka ke jalan yang benar. Bagaimana kamu pun ingin diperlakukan seperti itu. Maka untukmu, untuk segala ceritamu, keluh kesah, biarlah Tuhan yang langsung menjadi pendengarmu, mengarahkanmu, dan menolongmu. Tidak mudah menjadi seorang pendengar yang baik. Tapi saat banyak orang yang suka bercerita kepada kamu, itu berarti menjadi salah satu tanda di mana kamu itu termasuk orang yang bisa jadi pendengar yang baik. Jangan sedih, apalagi merasa bahwa aku tuh bisa menjadi orang yang baik, aku tuh bisa menjadi pendengar yang baik, tapi kenapa ya orang kok gak bisa mendengarkan cerita aku? Kamu ngerasa gak puas saat cerita dengan mereka? Atau kok rasanya orang tidak bisa meluangkan waktunya saat kamu ingin bercerita? Jangan sedih. Jangan terus-terusan merasa bahwa kamu tuh juga ingin didengar. Ini adalah salah satu karunia yang udah Tuhan berikan ke kamu, di mana kamu itu bisa menjadi pendengar yang baik buat orang-orang. Bisa jadi kamu adalah salah satu yang Tuhan pilih untuk menjadi perantara di mana kamu bisa membantu mereka menyelesaikan masalahnya, menasehati mereka, dan menunjukkan arah yang benar untuk mereka. Dan tentang kamu, tentang ceritamu, tentang keluh kesahmu, Tuhan tidak pernah tutup telinga. Tuhan itu Maha mendengar.
dan Tuhan sendiri yang akan langsung mendengarkan cerita kamu. Jadi, kamu yakin gak sih bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kamu? Bisa jadi Tuhan memang menjauhkan kamu dari orang-orang seperti itu. Maksudnya dari orang-orang yang kayaknya kamu tuh sampai ngerasa mereka tuh gak bisa mendengarkan cerita kamu. Karena memang Tuhan sendiri yang ingin menceritakan ceritamu, keluh kesahmu, dan segala hal yang terjadi kepadamu. Ingat selalu bahwa kebaikan tetaplah kebaikan, dan saat kamu berniat menjadi orang baik, kamu berniat melakukan hal baik, itu tuh kebaikan bukan untuk siapapun, tapi kebaikan itu akan mantul untuk diri kamu sendiri. Percayalah, Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Tuhan tahu kok bahwa kamu merasa, kok gak ada yang dengerin aku ya? Tapi tetaplah tenang, karena Tuhan selalu ingin menemani kamu. Kamu pernah dengar gak sih bahwa Tuhan itu akan memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan hambanya? Tuhan tahu kamu kuat, Tuhan tahu kamu hebat, dan Tuhan juga tahu bahwa bukan manusia yang harus mendengar keluh kesah kamu, tapi Tuhan sendiri yang akan mendengarkannya, mengabulkan permohonan kamu, menemani kamu, dan memberikan yang terbaik untukmu nantinya. Kita hanya perlu tetap menerima diri kita dan menjadi manusia yang lebih baik lagi nantinya. Jadi udah ya sedihnya, ambil hikmahnya aja. Ambil pembelajaran dan tetaplah menjadi baik. Jangan bersedih jika kamu ngerasa kamu gak punya rumah. Tuhan telah menemanimu dalam setiap perjalananmu. Kamu orang yang dipilih Tuhan. Jadi udah ya sedihnya, jangan biarkan kesedihan kamu berlarut-larut. Apalagi kamu merasa menjadi orang yang tidak punya tempat untuk kembali. Tuhan sendiri yang akan mendengarkan ceritamu. Tuhan sendiri yang akan memelukmu. Dan Tuhan sendiri yang akan mengabulkan ceritamu.